Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Safe Audio semua? Ya, tentunya mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat datang di channel kami, yaitu It's Safe Audio. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang box speaker, yaitu box planar seperti itu. Ada yang mengatakan box ini adalah box sejuta umat ya, karena memang banyak diminati dan banyak yang menggunakan box planar seperti ini dari berbagai belahan daerah ya. Mungkin satu Indonesia atau bahkan sedunia pun banyak yang diminati mungkin ya. Yang kami ketahui ini banyak peminatnya seperti itu. Mengenai box ini sendiri ya, mengenai box planar ini, dari segi namanya saja, atau kalau kita ketikkan planar di Google, maka kita akan menemui arti atau akan kita pahami planar itu adalah cerobong asap. Biasanya cerobong asap ini kita temui di rumah-rumah di luar negeri ya, biasanya di belahan daerah yang ada yang ada musim dinginnya seperti itu. Biasanya cerobong asap ini dibangun di atas rumah yang mirip dengan yang mirip dengan menara seperti itu. Itu memang gunanya untuk mengalirkan asap ke arah atas seperti itu, agar supaya asap itu tidak memenuhi di ruangan. Jadi seperti itu, saudara. Lah, dari pemahaman ini ya, kita bisa simpulkan box planar itu didesain dengan sedemikian rupa itu agar supaya suara yang dihasilkan itu semakin fokus ke depan dan lurus seperti itu. Jadi jadi fokus, lurus, dan jangkauannya semakin jauh. Seperti itu. Jadi tembakannya semakin jauh, saudara. Dan box planar ini menurut kami sendiri pribadi ya, ini box yang sangat cocok sekali dan sangat recommended bagi kami ya. Apabila kita ingin memaksimalkan sebuah instrumen yang bersifat refleks ya, seperti kick ya, kayak gitu, ataupun refleks yang lain ya, ini sangat cocok seperti itu. Karena pada dasarnya di box planar ini sendiri ya, ini membunuh beberapa frekuensi rendah. Jadi kurang lebih sekitar berapa ya, ini cuma perkiraan ya, sekitar 65 Hz ke atas lah seperti itu. Jadi ke bawahnya dia terbunuh. Jadi semakin terbentuk suara kicknya atau semakin terbentuk suara refleksnya seperti itu, saudara. Jadi sangat maksimal sekali apabila box planar ini digunakan untuk low atau untuk instrumen-instrumen yang sifatnya refleks. Jadi apabila kita khususnya bagi Anda yang suka pada musik-musik DJ atau musik-musik yang banyak yang banyak instrumen refleksnya seperti kick ya, di DJ itu banyak kick kayak gitu. Ini sangat cocok sekali seperti itu. Kalau kita akan membentuk sebuah subwoofer, maka kurang recommended kalau pakai box ini menurut kami pribadi ini. Karena pada dasarnya kalau kita mau kalau kita mau bentuk subwoofer itu lebih terbentuk menurut kami pakai box yang horn loaded seperti itu. Karena apa? Karena kalau
pakai box yang front loaded, yang tipenya apa saja ya terserah, itu akan membentuk sebuah sub yang kaya lah, seperti itu. Jadi semakin terbentuk subnya. Kalau box planar ini tidak. Jadi saya sarankan kalau sampai ingin membuat low atau suara-suara refleks, maka box planar lah yang menjadi solusi, seperti itu. Lah sekarang kita akan membahas sebuah pembahasan 3 poin penting menurut kami ini. 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama tentang sekat yang ada di belakang ya. Kemudian yang kedua tentang bentuk portnya. Sedangkan yang ketiga hasil dari gelombang negatif yang melewati port, seperti itu. Nah intinya yang akan kita bahas nanti ini mencampur adukan antara gelombang negatif dan gelombang positif yang keluar, seperti itu saudara. Nah, bagi Anda yang kurang paham tentang gelombang negatif, apa itu gelombang negatif ya? Ini menurut perspektif saya pribadi ya, gelombang negatif itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh daun speaker ya, gerakan daun speaker jika kita lihat dari belakang itu, atau jika kita lihat dari arah magnetnya, itu menghasilkan gelombang negatif. Apabila kita lihat dari arah depan, itu adalah gelombang positif. Jadi intinya kalau gelombang positif itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh gerakan daun speaker ketika kita lihat dari arah depan, seperti itu. Seperti itu saudara. Berarti kalau speaker dipasang ya, maka suara yang keluar dari arah port itu adalah gelombang negatif. Kalau gelombang positifnya adalah suara yang keluar dari selain port itu, seperti itu. Nah itu pendekat dari kami. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang sekat yang ada di belakang. Nah di sini kita lihat saudara, sekat yang ada di belakang yang putih dua yang tegak yang ada di bolongan speakernya itu ya, itu kan sekat belakang. Itu apa fungsinya? Saya jelaskan sedikit. Kenapa kok di box planar itu kok masih dikasih sekat yang ada di belakang? Menurut kami sekat yang dikasih yang di belakang itu adalah untuk menyearahkan sebuah gelombang negatif diarahkan kepada port yang ada di kanan apabila sekatnya di kanan ini. Kalau sekat yang kiri ini tugasnya adalah untuk menyearahkan gelombang negatif diarahkan kepada port kiri, seperti itu, agar supaya pembagiannya rata. Gitu saudara. Bisa dipahami ya. Ini apabila speakernya itu tidak dibalik, gitu maksud kami. Jadi sangat penting dengan adanya sekat yang ada di belakang, karena suara yang ditimbulkan semakin bertenaga ya, karena ada sekat tadi sudah diarahkan, maksudnya semakin bertenaga karena memang diarahkan, seperti itu. Namun menurut kami desain yang sedemikian ini sudah bagus menurut sebenarnya ya, tapi menurut kami ini kalau dilihat dari kacamata maksud kami gini, kalau dilihat dari pembagian gelombang negatif secara sama, itu kurang tepat menurut kami. Apabila kita ingin menyamakan atau apabila kita ingin menyeimbangkan gelombang negatif yang timbul di antara port-port 4 ini, maka kita harus men-setting atau harus mendesain sekat yang bentuknya seperti plus. Kayak gini ya. Jadi di tengah itu tegak, kemudian dikasih garis lintang, jadi membentuk plus kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya gelombang negatif yang dihasilkan oleh sebuah speaker
itu terarah secara sama di antara masing-masing port, seperti itu saudara. Jadi di masing-masing port itu mendapatkan gelombang negatif secara sama dan presisi. Nah, gitu saudara. Namun di antara dua desain yang kami jelaskan barusan ada sisi negatif dan positifnya. Ya, seperti itu. Kalau kita desain sekat yang kayak gini ya, desain sekat yang kayak gambar ini, itu suaranya lebih padat ya menurut kami ini ya, lebih padat karena memang ruangannya di setting sempit gini, maka lebih padat tapi tidak rata kayak gitu, disebabkan oleh ruangan yang ada di tengah ini tidak rata tapi lebih padat seperti itu. Kalau di desain sekat yang model plus yang ada di belakang itu rata ya, terbagi dengan sempurna apabila presisi ya, plusnya itu terbagi dengan sempurna atau terbagi dengan perfect lah seperti itu, tapi kurang bertenaga, tapi tidak tabrakan seperti itu. Nah, ini sesuai sesuai kesukaan kita masing-masing. Oh, saya suka kayak gini, ya silahkan gitu. Oh, saya suka kayak gini, ya silahkan. Tapi kalau bagi orang-orang musikal ya, kalau bagi orang-orang yang acuannya itu adalah musik, maka pasti dia memilih musik yang apa adanya gitu. Mungkin dia condong ke sekat yang berbentuk plus karena musik yang apa adanya. Nah, gitu saudara. Nah, itulah sekilas tentang sekat yang ada di belakang menurut kami ya. Ini menurut kami secara logika ya. Sejatinya kami masih belum mencoba dari segi suaranya atau kayak apa, tapi secara logika kayaknya masuk akal gitu. Ya kan ya. Apabila ada pendapat yang tidak sama atau bahkan ada pendapat yang penjelasan saya keliru, silahkan dikomentari di kolom komentar di bawah. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang bentuk port ya, bentuk port. Bentuk port yang kita lihat di sini ada dua gambar ya. Ada yang gambar atas dan ada gambar yang bawah kayak gini. Kalau kita lihat gambar yang atas, ini bentuk portnya adalah bentuk port siku ya, siku presisi kayak gini. Seperti itu. Kalau kita lihat gambar bawah, bentuk portnya itu agak mirip dengan lingkaran. Jadi ruangan yang kalau kita bandingkan gambar yang atas dengan gambar yang bawah, itu gambar yang atas ruangannya lebih sempit daripada gambar yang atas dalam bentuk portnya ini ya. Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah kalau kita bentuk dengan gambar yang atas portnya, itu akan membentuk ruangan yang sempit dan sangat menekan terhadap gelombang negatif tadi. Selain diarahkan oleh sekat yang ada di belakang itu itu sudah menekan, kemudian ditekan lagi oleh sebuah port yang agak sempit kayak gitu, maka suara akan lebih terbentuk dengan padat dan kasar lah seperti itu. Jadi kasar. Jadi intinya apabila port yang bentuknya seperti gambar yang di atas, itu suara akan timbul dengan suara yang kasar karena memang ruangannya agak sempit seperti itu. Kalau kita bentuk dengan port yang ada yang gambar di bawah ini ya, yang hampir sama dengan lingkaran, itu kan memang ruangannya itu agak luas ya kayak gitu. Maka secara otomatis gelombang negatif yang keluar dari sana itu
akan menghasilkan suara yang lebih halus daripada port yang gambar yang di atas, seperti itu saudara. Ini sesuai dengan apa ya, kesukaan kita masing-masing, seperti itu. Ini menurut logika kami kayak gitu. Seperti itu saudara. Jadi port yang hampir sama dengan lingkaran itu lebih halus ya daripada gambar yang di atas, seperti itu, daripada port yang bentuknya siku seperti itu. Nah, ini apakah salah kita mendesain box yang gambar di atas? Ya suka-suka kita suka suara yang kayak apa. Maka kita harus men-setting apa yang kita sukai, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yang ketiga ya, yaitu tentang gelombang negatif yang melewati port, seperti itu. Maksudnya adalah sebuah gelombang yang melewati port itu apa ya, gini, maksud kami gini, maksudnya mungkin ya lebih baik di dalam suatu ruangan box speaker ya, itu kan ada dua gelombang sebenarnya kan, ada gelombang negatif dan juga ada gelombang positif, seperti itu. Di gelombang positif sendiri itu kalau speakernya tidak dibalik ini ya, diletakkan di box planar ini, maka gelombang positif itu akan timbul dari daun speaker dari depan, kalau gelombang negatifnya keluar dari arah port. Biar supaya gelombang negatif dan gelombang positif itu bertemu dengan baik dan juga terbentuk dengan baik, itu menurut kami lebih baik dibentuk di dalam box ya, dibentuk di dalam box baru dikeluarkan, seperti itu. Kalau dilihat di gambar ini ya, ini ujung portnya itu panjangnya langsung dia menjulur keluar box, seperti itu. Jadi pertemuan antara gelombang negatif dan positifnya itu bertemu di luar box sudah. Menurut kami, menurut logika kami, ini bentuknya masih kurang sempurna menurut kami ya, bentuknya masih kurang sempurna. Bagaimana agar supaya sempurna? Kan gini saudara, menurut kami gini, agar supaya agar supaya suara itu lebih sempurna dan lebih lebih terbentuk ya, itu menurut kami antara gelombang negatif dan gelombang positif itu harus bertemu dalam satu box, dalam box, seperti itu. Baru setelah bertemu baru dikeluarkan di luar boxnya ya. Mungkin sekian dulu dari kami ya. Jika ada pertanyaan atau ada berbeda pendapat, silahkan komentar di bawah. Ini hanya sebatas logika saya. Sampai di sini, jangan lupa subscribe dan like-nya dan juga komen di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.